Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam usan ila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam usan la abana umatina wa jatina wa sallallahu masyaihina usan ila ma'ahatina al-asqiya malang talamidi bahasati wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Adhkari, bab tentang zikir al-masru'ati yang disyariatkan fil kusufi dalam gerhana. Ini kalau ada gerhana, maka kita disyariatkan, diperintahkan untuk melakukan zikir. I'lam annahu ikusanu disunahkan fi kusufis samsi dalam gerhana matahari wal komari lan gerhana bulan opo al iksaru memperbanyak min dzikrillahi ta'ala saking dzikir pada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada gerhana kita diperintahkan, disyariatkan untuk banyak dzikir. Wa minad du'ai lan donga diperintahkan untuk dzikir atau memperbanyak doa. Waktu sanu lan disunahkan apa as-sholatu. Sholat, ada sholat gerhana toh? Ada yang pernah ikut? Kayaknya nggak meyakinkan. Kayak dulu kita beberapa kali melakukan sholat gerhana di pondok toh. Yang senior mungkin masih ingat. Beberapa kali kita, saya ingat Ustadz itu ada 2 kali atau 3 kali kita bareng-bareng sholat di sini, baik sholat bulan, gerhana bulan atau matahari. Nah, kita disunahkan untuk sholat bil ijma'i muslimin berdasarkan ijma'i orang Islam. Artinya itu dasarnya kuat sehingga menjadi ijma'. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna samsa sak temene matahari wa qamara lan rembulan iku min ayatillahi ta'ala la yuhsafani tidak terjadi gerhana apa matahari dan bulan limauti ahadin krono matinya seseorang wala li hayatihi lan ora karena kelahiran seseorang. Kata Nabi, gerhana itu adalah fenomena alam. Gerhana itu adalah salah satu dari ayat-ayat kebesaran Allah, sehingga dia tidak terkait dengan matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Ini hadis ini terkait dengan kasus wafatnya putrane Nabi Ibrahim. Ibrahim itu putrane Nabi yang dari Maria Al-Qibtiyah. Dari sekian banyak istri Nabi, itu kan 2 yang Nabi mempunyai putra. Satu dari Khadijah, Sayyidah Khadijah, yang satu dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu punya putra Ibrahim. Beliau wafat ketika masih kecil. Nah, ketika wafat itu terjadi gerhana, sehingga kemudian sebagian orang katakan, oh grono ini terjadi karena wafatnya Ibrahim putranya kanjeng Nabi. Nah, kemudian Nabi meluruskan pernyataan itu bahwa gerhana itu adalah fenomena alam biasa, tidak karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Kita itu kan sering tuh sekarang, bukan sering lah, tidak jarang orang kemudian mengkaitkan opo iki enek banjir, oh ini karena gubernuriku. Dulu masih ingat ketika ada tsunami besar di Aceh, sebagian yang nggak suka kemudian mengatakan oh ini karena presidennya itu, mengkaitkan fenomena dengan sesuatu. Nabi sejak awal mengatakan ada fenomena-fenomena biasa yang itu fenomena alam aja, sehingga dia tidak terkait dengan
kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Faida ra'aitum, karena itu faida ra'aitum nalikane melihat sapa sira zalika ing tadi fenomena gerhana tadi fat'u mongko ndonga sapa sira Allah ing Allah. Wa kabbaru lan takbira, kalau terjadi itu 1 ndonga, 2 maca takbir. Nah, yang ketiga lakukan sedekah. Jadi ada sesuatu, lakukan sedekah sebagai tolak bala. Karena sedekah itu bisa menjadi lidaf'il bala. Ada toh statementnya as-shadaqatu lidaf'il bala, bahwa sedekah yang kita berikan itu bisa menghindarkan kita dari bencana. Karena itu kalau Ustaz biasanya misalnya kalau perjalanan begitu ya, mau kemana, kita biasanya neng Bangju, kok Bangju apa istilahnya? Bangju ya? Neng lampu abang hijau traffic. Nah, itu kan Bangju. Kayaknya Anda nggak paham kayaknya. Perempatan biasanya ada lampu traffic abang hijau itu. Kadang kan ada orang yang minta ngemis. Kita berikan dia berapa yang kita bisa lakukan. Kemudian kita niat di dalam hati, saya berikan uang ini sedekah saya pada dia, semoga perjalanan saya sampai tujuan terhindarkan dari sesuatu yang tidak baik. Caranya begitu, karena sedekah kita adalah lidaf'il bala. Kita nggak tahu toh apa yang akan terjadi dalam perjalanan. Itu kan bisa aja sesuatu yang tidak inginkan, bisa ban bocor, bisa macam-macam. Dengan sedekah tadi, semoga kita niat di perjalanan kita terjaga. Itu caranya. Ketika kita ada fenomena yang diperintahkan Nabi 3, yang diperintahkan oleh beliau: 1 ndonga, 2 takbir, 3 sedekah, untuk agar kita terhindar dari sesuatu yang enggak baik, dari bencana, dari fenomena itu. Wa fi riwayatin fi sahihima, dalam Bukhari Muslim juga, fa idza ra'aitum nalikane melihat sapa sira zalika ing tadi fenomena gerhana baik matahari atau bulan, fadkuru mongko nyebuta dikira sapa sira Allah yang taala. Zalika riwayatun min riwayat Ibnu Abbas. Banyak riwayat di Bukhari Muslim, tidak hanya 1 tapi banyak hadis tentang zikir yang kita lakukan pada saat gerhana bulan atau matahari. Itu 1. Yang kedua, sebuah pernyataan dari Nabi bahwa gerhana bulan dan matahari itu adalah fenomena alam, salah satu tanda kebesaran Allah, dan itu tidak terkait dengan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Warawahu fi sahihima. Begitu juga ada hadis lain di Sahih Bukhari dan Muslim min riwayati Abi Musa al-Asy'ari. Kalau tadi riwayat dari Sayyidah Aisyah, ada riwayat lain dari Ibnu Abbas, ada yang ini riwayat lain dari Musa al-Asy'ari. Nabi alaihi salatu wasallam qala, fa idza ra'aitum, nalikane ningali sapa sira, nalikane melihat sapa sira, syai'an ing sesuatu min dalika, kata Nabi, kalau kalian melihat gerhana, apa yang harus kita lakukan? Fafza'u, mongko segera sapa sira ila dzikrillah, ila dzikrihi maring dzikir maring Allah, wa du'ai lan donga maring Allah, wa istighfar. Intinya pada di atas tadi donga, takbir, sedekah. Kalau di sini donga, dzikir, istighfar. Jadi berarti donga, istighfar, takbir, sedekah, ada 4 yang bisa kita lakukan. Waraina fi sahihima, di dalam Bukhari Muslim juga min riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah, yang meriwayatkan banyak, mulai Sayyidah Aisyah, Ibnu Abbas, Musa al-Asy'ari, kemudian yang ini Mughirah bin Syu'bah. Fa idza ra'aitumuha, kata Nabi, nalikane melihat sapa sira ing gerhana, fat'u mongko ndonga sira Allah ing Allah, wa sallu lan salata, ndonga lan salat.
Wa kadzalika rawahu al-Bukhari, begitu juga ada di dalam hadis Bukhari min riwayati Abi Bakrah, saking riwayat Abu Bakrah. Yang Abu Bakrah ini terkenal banget, salah satu riwayat beliau yang sangat terkenal dan kemudian menjadi banyak diskusi adalah hadis tentang kepemimpinan perempuan. Anda masih ingat ada hadis apa namanya? Walak kaumin ala imro'atin, yang intinya hadis itu mengatakan kalau seseorang itu menyerahkan kepemimpinan pada perempuan maka dia tidak akan sukses. Hadis itu menjadi sangat masyhur karena kemudian banyak perdebatan. Walau amrohum imro'atan, kalau gitu kan, apa itu hadisnya? Nanti bisa dilihat, itu diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Wa fi sahih Muslim min riwayati Abdurrahman bin Samarah qala ata itu datang sapa ingsun an-nabiyya ing nabi. Suatu ketika kata dia, saya sowan nabi waqat kasafat, lan telah terjadi gerhana apa syamsu, bahwa mongko nabi iku qaimun. Ini aturan salatnya. Nabi berdiri fi salatin dalam salat, rafi'u yadaihi, halih ngangkat kedua tangannya, wa ja'ala lan tumandang sapa nabi iku yusabbihu, maca tasbih wa halilu, maca tahlil, wa yukabiru lan maca takbir, maca tasbih, maca tahlil, maca takbir, wa yahmadu lan memuji, wa yad'u hatta khusira, sehingga terbuka Anda saking ini sampai selesai, maksudnya gerhananya sampai selesai. Berarti sholatnya itu suwe banget. Nabi pas sholat gerhana itu maca tasbih, maca tahlil, maca takbir, itu lama sampai kemudian gerhananya selesai. Padahal gerhana itu pirang menit? Biasanya kan cukup lama toh, lebih lah 1 jam biasanya. Mulai gerhana sampai selesai. Nah, Nabi itu sholat gerhana sampai selesai gerhananya. Kita biasanya sholat gerhana masih ingat berapa rakaat? 2 rakaat, kemudian rukuknya 4 kali. Jadi setiap 1 rakaat rukuknya 2 kali. Kayaknya kita perlulah sholat gerhana. Kapan anak gerhana mana? Kan biasanya kita prediksi ini hitung-hitungannya. Faidah khusira, falamah khusira, nalikane sudah terbuka anha saking tadi gerhana qira'a, mongko maca surataini ing 2 surat wa shalah rakaataini, salat 2. Kultu khusira itu ay kusifa, tegese terbuka, selesai gerhanane. Nah, itu tadi hal-hal yang terkait dengan gerhana. Kita diperintahkan paling enggak ada 4 yang disarankan Nabi. 1 zikir, 2 berdoa, 3 istighfar atau takbir, dan sedekah. Itu yang kita bisa lakukan, yang disyariatkan oleh kanjeng Nabi ketika terjadi gerhana. Nah, sekarang faslun fi kaifiyatis sholatil kusuf. Bab tentang tata cara sholat kusuf, sholat gerhana. Yustahabu, disunahkan apa itolaatul qiraati, memperpanjang bacaan fi sholatil kusufi, ing dalam sholat kusuf. Ketika sholat gerhana kita disunahkan maca surate ku banyak, panjang. Karena sholat gerhana itu diharapkan sampai selesai gerhana, sehingga sholatnya di dalam sholat itu bacanya panjang. Fayakra'u, mongko maca sapa imam fil qaumatil ula, ing dalam berdiri yang pertama, nahwa surat Baqarah. Surat Baqarah pirang juz? 2 juz ya. 2,5 juz. Berarti lah 1 juz setengah jam. Berarti berdiri rakaat pertama itu kalau surat Baqarah sampai habis 1 jam. Sehingga lama. Wa fisaniati,
Lan iku ing dalem rakaat kedua, berdiri yang kedua, bukan rakaat kedua. Jadi kan salat gerhana itu kan berdiri, maca niat, takbiratul ihram, kemudian maca Fatihah. Setelah Fatihah maca surat. Setelah maca surat yang panjang tadi terus ruku. Begitu ruku, iktidal, gak maca iktidal, tetapi setelah iktidal kemudian maca Fatihah lagi. Nah, setelah Fatihah lagi, berdiri yang kedua itu baca surat setelah Fatihah sepanjang mi'atai ayatin, yaitu 200 ayat. Berarti 3 kali Yasin ya. Yasin itu berapa? 83. Nah, kalau 200 berarti 3 kali Yasin. Itu berdiri yang kedua. Wa fi salisa, utawi yang ketiga, berdiri maca Fatihah yang ketiga, baca nahwa mi'atin wa khamsina ayatan, yaitu 150 ayat. Berarti 2 kali Yasin. Wa fi Rabi'ah, lan ing dalem Fatihah yang keempat, nahwa mi'ati ayatin, baca sekadar 100 ayat. Jadi suwe. Kalau ini kan berarti 3 juz lah bacanya. Wa yusabbihu, lan maca tasbih fi ruku'i, ing dalam ruku' yang al-awal, yang pertama, rukuknya juga diharapkan panjang, lama. Kira-kira rukuknya berapa lama? Sepanjang biqadri mi'ati ayatin, sekadar waktu yang dibutuhkan untuk maca ayat mi'ati ayatin, 100 ayat. Berarti rukuknya itu, kalau kita baca Yasin, itu berapa menit? Ada 10 menit? Nah, kalau maca Yasin itu 80 ayat itu 10 menit, berarti kalau 100 ayat sekitar 15 menit. Berarti rukuknya sekitar 15 menit lah, antara 10 sampai 15. Itu rukuk pertama. Wa fisania, lan ing dalam rukuk yang kedua, sab'ina ayatan, 70 ayat. Wa wisalisah, yang ketiga, rukuk yang ketiga, kadzalika begitu juga, sebanyak 70 ayat. Wa firrabi'i, lan ing dalam rukuk yang keempat, khamsina ayatan, 50 ayat. Itu rukuknya. Jadi rukuknya sekitar 10 sampai 15 menit setiap rukuk kali 4. Berarti kan rukuknya itu hampir 1 jam. Sujudnya seberapa lama? Wa yutawilu, lan memperpanjang sapa seseorang asujuda ing sujud kanah wiruku'i. Sujudnya juga lama. Seberapa lama? Sama dengan waktu rukuk. Rukuk itu waktunya podo maca ayat 100 ayat. Berarti sama itu. Rukuk dan sujud tok. Sujudnya berarti berapa kali? 4 kali. Salat kusuf gerhana itu sujudnya 4, rukuknya 4. Maca Fatihahnya juga 4. Fasujudul ula, mongko utai sujud yang pertama iku nahwar ruku'il awal. Itu panjangnya, lamanya sama seperti rukuk yang pertama. Berarti maca ayat 100. Berapa tadi? Ya, 100 ayat ya. Mi'atin, 100 ayat. Kemudian wa salisu wasaniatu tai rukuk yang kedua iku nahwa ruku isani, yaitu sama seperti rukuk kedua. Berarti 70 ayat. Hadza huwa as-shahih. Ini adalah pendapat yang sahih. Wa fihi, tentu di sini ada banyak perbedaan pendapat ulama, tetapi menurut Imam Nawawi yang sahih adalah seperti tadi. Jadi maca ketika berdiri maca suratnya, Fatihah pertama suratnya seperti sepanjang surat Baqarah. Maca Fatihah kedua sepanjang 200 ayat. Maca Fatihah ketiga 150 ayat.
Fatihah keempat berapa? 150 ayat. Begitu juga rukuknya lama. Wala tasukana, dan tidak ada yang meragukan bima indakem barang zakartuhu. Tidak ada keraguan, tidak ada perbedaan pendapat. Artinya itu berdasarkan pendapat yang sahih. Bima indalam barang zakartuhu, kang menyebutkan sapa ingsun min istihbabi tatwili sujudi, saking disunahkannya memperpanjang sujud. Likaunil masyhuri, krana onone pendapat yang masyhur fi kutubin ing dalam banyak kitab aksara min kutubin aksara asabi asari min kutubi aksari asabina ing dalam sebagai banyak kitab sebagian besar sahabat kita. Kata Imam Nawawi, sunnahnya sholat kusuf dengan cara yang lama tadi itu tidak diragukan karena dasarnya sahih dan banyak disampaikan di dalam banyak literatur. Annahu iku layu tawilu fa'innahu, kalau kemudian ada pendapat yang mengatakan sholat kusuf itu boleh cepat, tidak perlu lama, fa'innahu ghalatun au dhaifun, maka pendapat itu berarti tidak benar dan pendapat itu dhaif. Artinya kalau ada orang mengatakan sholat kusuf itu boleh dilakukan dengan cepat, maka itu pendapatnya berarti tidak valid. Itu dhaif dan ghalat. Kata Imam, yang sahih adalah bali as-sawabu, utawi pendapat yang benar iku tatwiluhu, cara sholatnya lama. Laqad sabata fi sahihain, lan tetap yang dalam sahih Bukhari Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min turukin kasiratin, dari banyak jalur. Karena hampir semua riwayat hadis tentang tata cara sholat kusuf yang dilakukan oleh Nabi itu semuanya menunjukkan sholat kusuf dilakukan dengan cara yang lama. Waqat audhtuhu, lan teman-teman telah menjelaskan sapa ingsun ing ma bidalailihi, kelan dalil yang banyak, wasawaiti lan bukti-bukti fi syarhil muhadzabi, dalam syarah muhadzab. Lebih detail persoalan ini bisa dibaca di dalam kitab Syarah Muhadzab juz 5 halaman 50. Wa asyartu lan ngai syarat sapa ingsun huna ila mamaring barang zakartu li alayuh taro, agar tidak tertipu bikhilafi, kelan perbedaan pendapat. Imam Nawawi berarti mengajarkan banyak perbedaan pendapat soal sholat, tetapi yang paling sahih adalah tadi disunahkan untuk lama. Wakot nasolan, teman-teman memberikan kepastian nas sapa as-Syafi'i, Imam Syafi'i fi mawadi'a, yang dalam banyak tempat ala istihbabi tatwilihi, yang ngatasi sunahe memperpanjang sholat kusuf. Kala ngendika ashabuna walayu tawalu, tetapi tidak perlu memperpanjang al julusa ing lungguh baina sajdatain. Jadi yang tadi yang disunahkan lama itu 1 maca surat, 2 rukuk, 3 sujud. Maca surat, rukuk, sujud itu disunahkan lama, tetapi duduk di antara 2 sujud tidak perlu lama, biasa saja. Bal ya'ti, bahkan datang bikalama alal adati, yang atasnya kebiasaan bighairiha, seperti biasa lain, salat-salat yang lain. Wa kadza alladzi qalu, kang ngucap sapa para ulama wima fi dalam kasus duduk tadi nazarun, ana banyak perhatian, banyak pendapat. Wa qad sabata fi hadis sahih apa italatuhu. Wa qad zakartu, lan teman-teman menyebutkan sapa yang zalika wadihan halit jelas fi sarhil muhadzabi, dalam sarah muhadzab. Ini juga sudah dijelaskan di dalam kitab sarah muhadzab. Bagi yang teman-teman yang di rumah yang ingin mendalami, silakan di sarah muhadzab juz 5 ayat halaman 54. Wal ikhtiyaru, utai yang dipilih ku istihbabu italatihi, sunai memperpanjang. Kalau begini berarti maksudnya
sebagian ulama untuk duduk tadi, sebagian ulama mengatakan tidak perlu panjang. Tapi ternyata menurut Imam Nawawi, al-ikhtiyar istihbabu italatihi. Duduk pun disunahkan untuk lebih panjang juga, lebih lama. Wala yutawilu lan tidak memperpanjang iktidal aniruku isani saking ruku yang kedua. Yang untuk ruku nggak perlu panjang. Wala tasahudnya juga biasa wa julusuhu. Oke, sunahnya panjang. Bagaimana kalau kita kemudian tidak panjang, nggak iso karena maca Baqarah nggak bisa, maca surat-surat panjang juga nggak hafal. Bagaimana kalau kita pendek saja? Walau taroka mongko lamun ninggal sapa seseorang hadat tatwila ing proses panjang tadi, berdiri, rukuk, sujud panjang, kulahu semuanya. Waktu soro lan ngringkes sapa man ala al-Fatihah. Pokoknya maca Fatihah kemudian surat pendek karena kita nggak hafal, sohat tetap sah apa salatuhu. Jadi panjang tadi sunnah. Andaikan gak iso panjang, maka tetap sah. Wa yustahabu lan disunahkan ayakula yen to ngucap sapa man fi kulli raf'in ing dalam setiap ngangkat minaruku saking ruku sami Allahu liman hamidah. Walaupun setelah ruku pertama itu nanti berdiri lagi maca Fatihah, tetap kita disunahkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Waqad rawaina dzalika fi sahih. Itu didasarkan hadis sahih. Itu panjang pendeknya dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan. Apakah harus dibaca keras atau tidak? Wa yusannu lan disunahkan opo al jahru baca keras bil qiraati kelawan bacaan Fatihah dan surat-surat tadi fi kusufil qamari ing dalam gerhana matahari. Karena gerhana matahari itu dilakukan malam hari, maka dia disunahkan dibaca keras. Jadi kayak sholat isya, sholat maghrib. Wa yustahabu lan disunahkan al israru membaca pelan fi kusufil samsi ing dalam sholat gerhana matahari. Matahari karena siang, maka kita sunai dibaca pelan. Maca Fatihah dan suratnya pelan. Setelah itu, sholat kusuf 2 rakaat, kemudian kita disunahkan khutbah. Enak khutbah. Ustaz, kalau saya nggak bisa khutbah gimana? Ya nggak usah khutbah. Khutbah itu sunnah. Kayaknya dulu pernah toh, ketika itu Ustaz di luar kota, kemudian santri di sini kita sarankan untuk sholat gerhana bulan. Ketika itu ada beberapa santri yang japri, Ustaz kita nggak bisa khutbah. Ya nggak usah khutbah. Yang penting sholat aja. Sholatnya sunnah, khutbahnya juga sunnah. Kalau nggak iso yo sholatnya aja. Suma ba'da sholati, kemudian setelah sholat yahtubu khutbah sapa wong khutbata ini dengan 2 khutbah. Jadi setelah sholat 2 rakaat kemudian khutbahnya 2 kayak khutbah Jumat. Jadi khutbah pertama kemudian duduk kemudian berdiri lagi khutbah kedua. Yukhawifuhum untuk mendorong untuk takut pada Allah fima ing dalam khutbah billahi kelan Allah taala. Wa yahussuhum lan mendorong sapa khatib hu ing makmum ala taatillahi ing atase taat pada Allah. Inti khutbahnya adalah 1 mengingatkan agar kita takut pada Allah. Yang kedua, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah pada keibadah taat kita. Wa alat sedekati lan ing atase sedekah. Wal iktaqi lan memerdekakan budak. Jadi berarti inti khutbah kusuf matahari itu gerhana itu ada 3. 1 agar kita semakin takut pada Allah. Kedua, semakin mendekatkan diri pada Allah. Dan yang 3, mengingatkan untuk banyak sedekah. Faqad shahha monggo teman sah apa dzalika fil ahaditsil masyhurati. Khutbah yang tadi mendorong sedekah, mendorong memperbanyak ketaatan dan
takut pada Allah itu didasarkan pada hadis-hadis yang masyhur. Wa yahussuhum. Selain itu, selain 3, khotib isi khutbah adalah wa yahussuhum, mendorong para makmum aidon ala sukri ni'amillahi ta'ala, untuk bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala. Wa yuhadziruhum, dan memperingatkan al-ghaflah, yang lupa pada Allah, wal ihtirar, lan tertipu, artinya terlenakan oleh kehidupan selain Allah. Warwaina, terakhir, warwaina lan ngriwayataken fi Sahih Bukhari wa ghairi an Asma radhiyallahu an qalat laqad amara, lan teman-teman perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ataqati, kelawan memerdekakan budak fi kusufi samsi. Kalau menurut Asma, ini Asma siapa ya? Asma bin Abu Bakar mungkin ya. Ada hadis dan Bukhari, tercatat di dalam hadis Bukhari nomor 1054. Nabi itu memerintahkan ketika gerhana matahari untuk memerdekakan budak. Karena kita sekarang nggak punya budak, berarti dengan banyak sedekah. Oke, itu sholat terkait dengan gerhana. Sholat gerhana, khutbah gerhana, kemudian hal-hal yang terkait dengan gerhana. Besok kita lanjutkan tentang sholat istisqa. Istisqa itu apa? Minta hujan. Masih ingat lah. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima alamtana Rabbi alimna ladhi fa'una Rabbana wafa'na bima alamtana Rabbi alimna ladhi fa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.